Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah subuh insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya marilah kita untuk senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian, kembali pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktunya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada hari ini jamaah sekalian kita sudah berada di 23 Ramadan. Itu artinya telah begitu banyak amalan yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan yang telah berlalu jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita sampai di akhir Ramadan. Dan bahkan jamaah sekalian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan umur yang panjang supaya kita bisa bertemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Karena jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, berjumpanya kita di bulan suci Ramadan adalah sebuah nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada umat Islam. Kenapa jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan dengan datangnya Ramadan di hadapan kita jamaah sekalian, ini menjadi hujjah bagi kita di mana Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita sebagai hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan juga salawat mari kita sampaikan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalannya hingga hari kiamat. Hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah begitu banyak amalan yang telah kita lakukan jamaah sekalian. Dan sampai hari ini di 23 Ramadan, tentunya di bulan suci Ramadan, kita telah berpuasa, kita telah melakukan salat tarawih, bersedekah, dan melakukan amalan-amalan kebaikan di dalamnya jamaah sekalian. Dan tentunya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa yang telah kita kerjakan. Dan dia juga Allah Subhanahu wa taala akan membalas dari setiap amalan-amalan yang kita lakukan jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan juga taatilah Rasulmu, dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Dari ayat ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita hambanya untuk senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jamaah sekalian diperintahkan untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung ayatnya, wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Dari ayat ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala hendaknya memberikan peringatan kepada kita jamaah sekalian bahwa selain kita dituntut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perintah-perintah di dalamnya dan juga mentaati Rasul, maka yang paling penting bagi kita adalah jangan sampai kita membatalkan amalan-amalan pahala yang telah kita lakukan sebelumnya jamaah sekalian. Karena kenapa?
di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal ataka hadisul ghasyiyah, apakah telah sampai kepada kalian berita tentang hari kiamat? Wujuhu yawma idzin khasyiyah, yang mana pada hari itu jamaah sekalian begitu banyak wajah yang tertunduk hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka tidak melakukan amalan sewaktu di dunia? Tidak jamaah sekalian. Apakah mereka tidak melakukan kebaikan di waktu di dunia? Tidak juga jamaah sekalian. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan amilatun nasibah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa mereka itu adalah seorang hamba yang sewaktu di dunia dia bercapek-capek, bersusah payah melakukan amalan-amalan kebaikan jamaah sekalian. Namun di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan tentang surga, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan taslan naran hamim, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa akan diberikan balasan, dimasukkan ke dalam neraka yang di dalamnya ada api yang menyala-nyala. Hal ini memberikan peringatan kepada kita jamaah sekalian. Mungkin kita sudah bercapek-capek di dunia jamaah sekalian. Di bulan puasa, mengapa kita berpuasa, menahan lapar dan dahaga, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa? Kita bercapek-capek salat tarawih 8 rakaat, 11 rakaat, 21 rakaat, namun kita tidak mendapatkan apa-apa dari amalan yang telah kita lakukan. Dan bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan kita ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Olehnya itu jamaah sekalian, ulama kita mengatakan bahwa ini adalah salah satu fikih bagaimana kita melakukan amalan. Hendaknya kita selain mengetahui apa-apa saja amalan yang akan kita lakukan, kita juga harus mengetahui amalan-amalan apa yang akan membatalkan amalan-amalan kita jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan beberapa amalan-amalan yang di dalamnya mampu menghilangkan semua amalan-amalan pahala yang telah kita lakukan jamaah sekalian. Dan bahkan jangan sampai kita ketika di akhirat kelak kita beranggapan bahwa kita sudah banyak amalan yang kita lakukan, sudah begitu banyak pahala yang tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan kita di akhirat. Namun ketika sampai di sana jamaah sekalian, kita tidak mendapatkan apa-apa. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa amalan itu bagaikan fata morgana. Kita menganggap bahwa di sana ada air yang mungkin akan bermanfaat bagi kita, tetapi ketika kita sampai pada tempat itu tidak ada apa-apa bagi kita yang kita dapatkan. Hanyalah harapan yang sia-sia jamaah sekalian. Amalan apakah itu jamaah sekalian? Yang pertama adalah tentunya yang paling besar, yang menghancurkan seluruh amalan yang telah kita lakukan adalah kesyirikan. Musyrik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah jamaah sekalian. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyindir bagaimana kaum Quraisy yang sok memakmurkan Masjidil Haram jamaah sekalian. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena di dalam hatinya ada kemusyrikan, ada kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan pahala daripada amalan-amalan yang mereka lakukan jamaah sekalian. Dan bahkan kesyirikan-kesyirikan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tidaklah diterima salat mereka selama 40 hari. Mereka yang mempercayai yang namanya dukun, dan bahkan melakukan apa yang dikatakan oleh sang dukun tersebut. Ini cukup memberikan kepada kita peringatan jamaah sekalian, jangan sampai kita musyrik, melakukan kesyirikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya kata ulama, kemusyrikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan menghapuskan seluruh amalan yang telah dilakukan oleh hamba tersebut. Namun adapun syirik kecil, yakni riya, adalah sebuah amalan penghancur dosa, penghancur amalan jamaah sekalian, adalah amalan yang dilakukan dan di dalamnya disusupi dengan riya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalan itu saja. Adapun tadi kesyirikan, ketika kita melakukannya maka itu akan menghapus segala amalan kita. Kemudian yang kedua yang bisa menghancurkan
segala amalan-amalan kita adalah murtad, berganti agama, ya, berganti agama jamaah sekalian, keluar daripada agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mar yartadida minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itu adalah yang sia-sia amalannya di dunia dan juga di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini yang kedua jamaah sekalian, mereka yang keluar dari agama Islam meskipun dia adalah seorang kiai, seorang santri, punya pondok pesantren, tapi murtad, pindah dari agama Islam, keluar dari agama Islam, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Semua amalannya itu sia-sia, baik di dunia maupun di akhirat jamaah sekalian, dan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia meninggal dalam keadaan kafir, tidak bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya karena keluar daripada agama kita, daripada agama Islam jamaah sekalian. Mereka telah kafir. Adapun mereka yang kafir meskipun melakukan begitu banyak amalan kebaikan sewaktu di dunia, ya, maka juga tidak akan mendapatkan apa-apa jamaah sekalian. Meskipun dia melakukan sumbangan sosial, membangun masjid 1000 mungkin, ya, dan bahkan kita saksikan hari ini jamaah sekalian, apa yang kita rasakan, bagaimana lampu diciptakan sehingga bisa menyala. Kita bisa rasakan siapa penemunya. Kita tahu bahwa yang menemukan adalah Thomas Alva Edison. Namun karena beliau, ya, mati dalam keadaan kekafiran, dia tidak mendapatkan apa-apa sedikit pun daripada amalan yang telah mereka lakukan. Tentunya kita hanya bisa berterima kasih kepadanya. Mohon terima kasih karena dengannya kita bisa melihat dalam sebuah kegelapan jamaah sekalian. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan keadaan Abdullah bin Jada'an? Dia ini adalah orang yang senantiasa membebaskan budak, senantiasa memfasilitasi orang untuk melakukan suatu kebaikan, ya, menyumbang kanan kiri, menyumbang ini dan sebagainya jamaah sekalian. Apakah juga mereka tidak mendapatkan apa-apa?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ya Aisyah. Mereka tidak akan mendapatkan apa-apa sedikit pun karena dia meninggal dalam keadaan kafir." Ya, dalam keadaan kafir, tidak bertaubat jemaah sekalian. Dan seandainya mungkin sebelum dia mengakhiri hidupnya, ya, di akhir hidupnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan amalan-amalan di akhirat kelak. Hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang bisa menghancurkan pahala-pahala amalan yang telah kita lakukan adalah meninggikan suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi daripada suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suaramu sebagian kamu terhadap yang lain, supaya tidak terhapus pahala daripada amalan-amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang bertanya, bagaimana mungkin kita meninggikan suara kita daripada suara Nabi sedangkan kita tidak bertemu dengan Nabi, sedangkan kita tidak berhadapan dengan Nabi? Ya, ulama kita Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan jamaah sekalian bahwa sesungguhnya salah satu di antara meninggikan suara kita daripada suara Nabi adalah merasa bahwa aturan kita lebih besar, lebih benar daripada aturan yang telah dilakukan, dicontohkan oleh Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan bahkan ketika hal itu terjadi, jamaah sekalian, sampai-sampai mengejek atau mencelah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah salah satu contoh kata beliau bagaimana meninggikan suara daripada suara Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merasa dia yang lebih benar daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan mencelanya jamaah sekalian. Tentunya kita sebagai umat muslim ya harus mengetahui akan hal itu jamaah sekalian. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal tersebut. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jangan sampai engkau tidak menyadari amalan-amalan kalian itu terhapus dengan sendirinya karena mencelah daripada ajaran-ajaran Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian, yang bisa juga menghancurkan daripada amalan-amalan kita adalah bersikap ujub, merasa lebih daripada yang lain jamaah sekalian. Merasa kitalah yang paling hebat daripada saudara-saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda suatu ketika, beliau ya menyebutkan ada seorang pendakwah ya. Seorang pendakwah ini mendakwahi kepada saudaranya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Namun saudara yang didakwahi tersebut ya tidak mau, enggan untuk melakukan apa yang disampaikan oleh pendakwah tersebut. Sehingga pendakwah ini berkata bahwa sesungguhnya engkau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, disebutkan bahwa barang siapa yang berkata Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni si fulan, siapa yang berkata bahwa Allah tidak akan pernah mengampuni seseorang hamba ya, ketika dia berkata seperti itu, maka orang yang berkata demikian ya, aku akan memasukkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dan yang didakwahi tersebut aku akan memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu kita sebagai pendakwah jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah memberikan menasihati saudara-saudara kita, lantas mereka belum melakukan apa yang kita nasihatkan, bersabarlah jamaah sekalian. Jangan kita langsung menjudge, kamu sesat, kamu masuk neraka, ini dan itu jamaah sekalian. Tidaklah demikian. Tetapi kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Dan bahkan ya ketika di bulan suci Ramadan begitu banyak saudara kita yang tiba-tiba muncul di dalam masjid, jangan kita berkata, di luar Ramadan kamu dari mana? Di mana kamu sebelumnya? Ya, tentunya kita sebagai pengurus masjid ya harus mengapresiasi jamaah sekalian. Mereka datang, saudara kita datang di masjid di bulan suci Ramadan, dia karena ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tamu Allah Subhanahu wa taala, bukan tamu pengurus masjid jamaah sekalian. Sehingga kita jangan seenaknya berkata hal yang demikian. Ya, berkata hal yang demikian. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika di akhir hidup kita jamaah sekalian ya ditutup dengan su'ul khatimah ya. Ketika akhir kita ditutup dengan su'ul khatimah, inilah tentunya yang akan memasukkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik jamaah sekalian. Dan bahkan bagi kita jamaah sekalian ya, innamal a'malu bil khawatim, bahwa sesungguhnya ya amalan itu tergantung pada akhirnya jamaah sekalian. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar di akhir hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang hamba ya yang di sepanjang hidupnya jamaah sekalian melakukan ketaatan, kebaikan atau amalan-amalan penghuni surga, sehingga tidak ada lagi jarak baginya dengan surga jamaah sekalian. Namun di akhir hidupnya ya dia melakukan amalan penghuni neraka, maka dimasukkanlah dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya jamaah sekalian, ada seorang hamba yang selama hidupnya melakukan keburukan atau amalan-amalan penghuni neraka, namun di akhir hidupnya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan hidayah kepadanya untuk melakukan amalan-amalan penghuni surga, sehingga dimasukkanlah dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi muhasabah bagi kita
introspeksi bagi diri kita jamaah sekalian. Mengapa Ramadan ya diberikan kemuliaan di akhir-akhir, di 10 terakhir Ramadan, bukan di awal jamaah sekalian. Inilah yang kita harapkan, bahwa di akhir Ramadan ketika kita mau melihat keberhasilan, kemenangan seorang hamba di bulan suci Ramadan, maka lihatlah di akhir-akhir Ramadan. Siapa yang bertahan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena cukup jelas bahwa dalil ini mengatakan bahwa amalan yang tergantung itu pada akhirnya jamaah sekalian. Jadi siapa yang bertahan sampai di akhir Ramadan jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya insyaallah dia adalah pemenang daripada Ramadan kali ini jamaah sekalian. Hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak yang bisa membatalkan amalan-amalan yang telah kita lakukan jamaah sekalian. Salah satu di antaranya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian bagaimana istri yang durhaka kepada suaminya. Kemudian bagaimana seorang yang berghibah, ya, mencela saudaranya, ya, menceritakan aib saudaranya. Demikian juga halnya akan menghancurkan pahala-pahala kebaikan yang telah mereka lakukan. Dan bahkan kata Rasulullah, mereka itu adalah yang bangkrut di akhirat kelak. Dia datang di hari kiamat dengan pahala puasanya, pahala hajinya, pahala salatnya, ya. Namun dia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa karena telah menzalimi si fulan. Ya, ketika apa? Ketika dia menzalimi si fulan si A, amalannya diberikan ke dia. Habis amalannya, dosanya orang yang disakiti akan diberikan kepadanya, maka dicampakkanlah dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, cukuplah bagi kita jamaah sekalian 22 hari yang telah berlalu di bulan suci Ramadan. Amalan-amalan yang kita lakukan di dalamnya, baik itu puasa, salat, sedekah, qiyamul lail, tilawatil Quran, itu adalah semua amalan-amalan yang telah kita lakukan. Kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan tersebut bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting bagi kita adalah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan itu tetap kekal, pahala itu tetap kekal bagi kita, dan merupakan sebuah kegembiraan bagi kita ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan amalan itu kepada kita. Jangan sampai jamaah sekalian, ya, sekali lagi amalan kita berakhir dengan fata morgana, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan habaan mansurah, amalan yang sia-sia bagaikan ana-ana yang berterbangan jamaah sekalian. Kita diperlihatkan amalan kita, namun ketika kita berada di dekatnya, amalan itu langsung pergi meninggalkan kita. Dan yang paling penting jamaah sekalian, yang menghancurkan juga amalan adalah karena tidak melaksanakan sholat jamaah sekalian. Begitu banyak yang berpuasa namun tidak sholat, dia tidak mendapatkan apa-apa dari amalan puasanya karena tidak sholat jamaah sekalian. Ini yang paling penting bagi kita. Jadi tentunya kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala amalan di bulan suci Ramadan yang kita lakukan hari ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat pada diri kami sebagai muhasabah dan introspeksi untuk diri kami dan jamaah sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Ya, jadi terkait dengan itu saya kira dalil tadi jelas memberikan pemahaman kepada kita bahwa innamal a'malu bil khawatim, bahwa amalan itu ditentukan pada akhirnya. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seorang hamba untuk melakukan amalan-amalan kebaikan di akhir hidupnya, jamaah sekalian. Karena sesungguhnya kita sendiri tidak tahu. Mungkin kita banyak salat, puasa, dan bersedekah. Tapi pertanyaannya, apakah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada yang menjamin amalan yang telah kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan itu menjadi pahala bagi kita? Tidak ada, jamaah sekalian. Sehingga ya, ulama kita menyebutkan bahwa lakukan saja kebaikan itu sebanyak-banyaknya, karena kita tidak tahu kebaikan yang mana yang dengannya akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memperingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya bukanlah amalan ibadah kita yang memasukkan kita ke dalam surga, bukan puasa kita, bukan haji kita, bukan salat kita, bukan, jamaah sekalian. Kemudian ditanya oleh sahabat, apakah demikian juga engkau wahai Rasulullah? Demikian juga saya, bukan karena salat, bukan karena puasa dan jamaah sekalian yang memasukkan saya ke dalam surga, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mungkin yang seorang yang tadi disebutkan bahwa dia adalah seorang wanita pezina yang menurut kita adalah pekerjaan yang hina. Kemudian dia memberikan ya makanan atau minuman kepada seekor anjing yang menurut kita adalah hewan yang hina menurut kita. Iya. Tetapi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala berlaku pada hambanya, pada umatnya. Iya. Bahkan sering kita perdengarkan bagaimana mungkin seorang hamba diberikan rahmat kalau tidak pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga menjadi pertanyaan bagi kita, jamaah sekalian. Dan tentunya ya, cerita wanita ini, jamaah sekalian, kembali menyadarkan kepada kita bahwa lakukanlah kebaikan meskipun ya itu sekecil apapun. Lakukan saja kebaikan. Karena jangan sampai kebaikan yang kita lakukan yang kita anggap kecil, sepele ya, namun itu yang memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan puasa mungkin yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, bukan. Bukan dengan salat tarawih yang kita lakukan 21 rakaat yang kita lakukan itu akan memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tidak, jamaah sekalian. Ya, tapi mungkin sedekah kita 1.000 rupiah kepada orang yang tiba-tiba sangat membutuhkan, jamaah sekalian, sehingga orang itu merasa bahagia. Ya, merasa sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang menurunkan rahmat kepada kita, yang memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Intinya jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan sekecil apapun itu, jamaah sekalian. Pernah saya sampaikan ya bahwa begitu banyak amalan yang kita anggap sepele bagi kita, namun itu besar di hadapan Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita tentunya kita hanya bisa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala amalan-amalan yang kita lakukan sekecil apapun yang menurut kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai, jamaah sekalian ya, amalan kita sia-sia. Itu tadi, jangan sampai kita bangkrut, jamaah sekalian. Banyak yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pahala hajinya, pahala sedekahnya, pahala puasanya, tapi pernah menyakiti satu orang misalnya, pahalanya itu kan diberikan ke dia. Habis, pupus, musnah, jamaah sekalian, pahala tersebut. Dan menjadi introspeksi bagi kita ya. Mudah-mudahan ya di bulan suci Ramadan, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain amalan pribadi kita, yang paling juga menentukan adalah amalan-amalan sosial kita, jamaah sekalian.
Jangan kita berbesar atau berbangga dengan amalan yang kita lakukan dengan secara pribadi jamaah sekalian. Dan di bulan suci Ramadan jamaah sekalian tentunya begitu banyak hal yang mengajarkan kita agar kita bisa melakukan amalan-amalan sosial, termasuk sedekah, zakat, berbagi, berinfak jamaah sekalian, itu adalah amalan-amalan sosial. Dan betapa banyak amalan-amalan sosial yang menghancurkan amalan-amalan pribadi jamaah sekalian. Sebagai contoh misalnya, Anda seorang yang taat beribadah, namun karena Anda durhaka kepada kedua orang tuamu, maka tidak akan mendapatkan apa-apa jamaah sekalian. Ridha Allah fi ridal walidain. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala itu tergantung pada ridha kedua orang tua kita. Meskipun kita ke masjid pakai surban apa dan sebagainya, duduk 24 jam di masjid, tapi karena kita durhaka kepada orang tua kita jamaah sekalian, tidak ada apa-apanya amalan-amalan pribadi kita jamaah sekalian. Di bulan suci Ramadan begitu banyak jamaah sekalian, dan bahkan di dalam Al-Quran ya disebutkan amalan pribadi itu hanya sekitar 124 ayat, dan amalan-amalan sosial itu 248 ayat jamaah sekalian. Artinya apa? Kita hendaknya melakukan lebih banyak amalan-amalan sosial daripada amalan-amalan pribadi. Dan di hadis Rasulullah telah jelas disebutkan, barang siapa ya yang mempermudah urusan saudaranya, maka itu lebih baik daripada iktikaf di Masjidil Haram selama sebulan jamaah sekalian. Bayangkan jamaah sekalian, begitu banyak dalil yang dengan amalan sosial yang kita lakukan itu akan mengalahkan dengan amalan-amalan pribadi kita. Jadi saya kira ini introspeksi bagi diri kita jamaah sekalian. Bagaimana kita diberikan kisah seorang perempuan yang memberikan ya minuman kepada anjing, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dalam kisah yang lain jemaah sekalian, ada orang yang dimasukkan ke dalam surga karena seekor lalat, dan ada juga yang dimasukkan ke dalam neraka karena seekor lalat jemaah sekalian. Kita tahu bahwa ini hanyalah pekerjaan sepele bagi kita, tapi ingat, rahmat Allah Subhanahu wa taala berlaku kepada seorang hamba ketika di akhir hidupnya dia melakukan ketaatan dan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu kita senantiasa berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kematian yang indah, akhir yang indah, husnul khatimah jamaah sekalian. Itu yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di akhir-akhir Ramadan kita disuruh berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu an. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimaafkan jamaah sekalian. Agar kita dimaafkan dari apa? Dosa yang kita lakukan sebelumnya dan dosa yang kita lakukan yang akan datang jamaah sekalian. Ketika Allah sudah memaafkan kita jamaah sekalian, apalagi ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah dimaafkan, maka insya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada kita dan dimasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, surga yang senantiasa dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa jamaah sekalian. Jadi saya kira itu Pak, mudah-mudahan bisa menjadi introspeksi bagi diri kami dan jamaah sekalian. Dari jemaah ini ada yang ingin menjelaskan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar bahwa amalan kita itu ditentukan oleh semua Allah. Termasuk adalah amalan kita. Siapa yang kita lihat tentang tahun hari yang bermimpi bertemu Rasulullah SAW sampai 3 kali. Kemudian disuruh dari seseorang dan mengatakan bahwa dia akan menuntut. Ketika itu sampai dicari orang, ternyata orang ini yang pulang di bulan ini adalah orang yang juga dibawa. Kemudian pada saat ditemukan, ternyata ciri-cirinya juga ya
dia bertanya lagi, apa amalanmu? Ada amalan yang lain. Ternyata ada seorang janda yang meninggal, ada orang yang meninggal suaminya, dia janda dan dia meninggal anak. Dia melihat dan dia kasihan dan dia berjanji bahwa 50% dari penghasilan saya saat ini saya bagi untuk dia kasihan 50%-nya. Akhirnya ketika itu saya ingin mengatakan bahwa saya bertemu dengan Rasulullah SAW dan menyuruh saya mengatakan bahwa Anda dapat menyebutkan. Kemudian saya lagi menangis, beliau diajak ke Masjidil Haram pada saat itu beribadah ke sana sholat. Bahkan salat ini katanya ini tidak terlalu bagus. Kemudian dia salat dan dia seperti itu ketika dia tidak lagi bangun dari tidurnya. Di sini juga dia bagaimana dia tidak selalu mengenai bahwa itu adalah Allah yang mengatakan bahwa ini adalah betul-betul Allah. Kemudian tidak ini misalnya termasuk orang yang selalu ilmu memanfaatkan budaya-budaya melalui ilmu itu. Bagaimana orang yang keluar misalnya sedangkan dalam orang itu kita bilang bahwa 20% dalam amalan pribadi atau budaya-budaya seperti sholat, zakat, ibadah Al-Quran dan 80% adalah amalan. Bisa jelas mengatakan kita ini lebih banyak mendapatkan ilmu-ilmu misalnya seperti awal itu beribadah kepada dan sebagainya, sedangkan usaha seperti muamalah seperti Islam dan usaha lain dalam manusia itu banyak sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tentunya itu adalah salah satu kisah bagi kita, ya, bagaimana seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya, meskipun di dalam kesehariannya mungkin kita tidak lihat bahwa dia rajin sholat, rajin ke masjid, ya, tetapi itu ada satu amalan yang dilakukan oleh orang tersebut yang dengannya, ya, dia bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan disebutkan bahwa engkau adalah penghuni surga, ya, seperti itu, karena melakukan amalan sosial, ya. Kemudian bagaimana dengan kita yang senantiasa menuntut ilmu, ya, kemudian kita mengamalkan apa yang kita tuntut dengan melakukan amalan-amalan di dalamnya, ya. Jadi tentunya ini adalah sebuah kebahagiaan bagi kita jamaah sekalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih mengarahkan kita kepada hal-hal, ya, yang menurut kita adalah sebuah kebaikan, ya, lakukan. Itu adalah kesyukuran bagi kita jamaah sekalian. Ketika kita masih diarahkan, ya, dan kita berharap bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini adalah istiqomah sampai akhir hayat jamaah sekalian. Ya, meskipun kita beranggapan bahwa kita ini kayaknya amalan sosial kita ini kayaknya masih belum banyak. Iya. Kita cuma sholat, namun kita tidak punya rasa empati mungkin ketika ada sesuatu atau hamba atau saudara kita yang membutuhkan, ya. Itulah sebenarnya yang kita minta di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita juga peka dengan saudara kita yang lain. Ya, karena ketika amalan pribadi kita bagus jamaah sekalian, maka amalan sosial kita itu akan lebih bagus lagi jamaah sekalian. Contoh misalnya dengan salat kita. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin barang siapa yang bagus salatnya, pasti dia juga akan baik kepada sesamanya jamaah sekalian. Jadi kalau kita masih merasa bahwa kita belum baik kepada sesama, kita belum baik kepada saudara kita jamaah sekalian, renungkanlah, introspeksi diri kita, apakah ada yang salah dengan amalan pribadi yang saya lakukan, ya. Karena Ibnu Rajab bin Hambal menyebutkan bahwa salah satu daripada ciri ketika amalan kita itu diterima adalah ketika kita sudah melakukan satu kebaikan, maka itu akan diikuti dengan kebaikan yang lainnya. Itu salah satu ciri jamaah sekalian. Ketika kita sudah melakukan amalan kebaikan, maka kita tidak pernah merasa puas dengan kebaikan itu, sehingga kita menambah dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya, ya.
Dan bahkan yang ketiga disebutkan bahwa tentunya kita harus banyak-banyak berdoa di depan Allah Subhanahu wa taala agar amalan kebaikan yang telah kita lakukan ini diterima sebagai amalan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita lakukan jamaah sekalian. Bagaimana indikasi agar amalan kita, amalan pribadi kita di bulan suci Ramadan diterima? Coba lihat ketika keluar di bulan suci Ramadan, lihatlah apakah kita masih sering ke masjid untuk berjamaah? Apakah kita masih bisa membaca Al-Quran meskipun satu halaman? Apakah kita masih bisa melakukan amalan-amalan sosial seperti bersedekah dan berbagi kepada sesama? Itu indikasi jamaah sekalian. Dan kita hanya berharap banyak-banyak berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para sahabat mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai 6 bulan setelah bulan suci Ramadan. Dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan yang dilakukan di bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mestinya kita lakukan jemaah sekalian. Jangan kita berhenti setelah kita melakukan amalan tidak berdoa, tidak. Karena mungkin dengan doa-doa yang kita lakukan sehingga yang mungkin amalan yang telah kita lakukan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima, tapi karena doa kita minta kepada Allah, bukan hanya sekali kita mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala, tapi berkali-kali ketuk pintu Allah Subhanahu wa taala untuk menerima amalan-amalan kita mas sekalian. Dan insyaallah itu akan menurunkan rahmat bagi kita dari amalan-amalan pribadi kita yang akan terpancar sehingga kita melakukan amalan-amalan sosial yang lainnya jamaah sekalian. Ya dengannya itulah akan mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena doa kita saja tetapi karena doa saudara-saudara kita yang telah kita berikan sesuatu yang bermanfaat kepadanya. Mungkin kita tidak diterima salat kita, tapi orang tersebut mengatakan, ya Allah, terimalah amalan-amalannya ya Allah. Ingat, doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang ketika dipanjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh saudara kita. Ya, jadi saya kira ya amalan pribadi itu juga pasti akan ada hubungannya dengan amalan-amalan sosial yang akan kita lakukan. Jadi janganlah kita berbangga jamaah sekalian ketika kita sudah bisa sholat sendiri di masjid apa, tapi tidak ya belum bisa melakukan amalan-amalan sosial. Itu introspeksi bagi diri saya dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat jamaah sekalian. Ya. Ada lagi teman yang ingin bertanya? Saya ini mulai dengan hal kecilan itu misalnya, di sekolah itu bisa mengisi dulunya. Ada bagaimana yang tadi waktu kita masih dulu masih dan kalau itu berarti Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Iya. Rahmat di akhir nanti kan sebenarnya masuk sebenarnya ada timbangan. Ya. Timbangan yang baik dan buruk. Jadi saya pertanyakan di sini, mana yang lebih berkenan di sini? Timbangan antara amal baik dan buruk bagaimana? Ya. Demikian. Iya, jadi tahapan-tahapan kita sehingga kita sampai di neraka atau di surga jamaah sekalian, ya betul itu adalah timbangan, ada hisab. Ya. Dan tentunya begitu banyak ya. Mungkin kisah bagi kita ya. Ada seorang orang tua ya yang telah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun anaknya ini dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Ditanya anak ini sama Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kau masuk neraka?" Ya. Orang tuamu di mana? Di surga. Maka apa kata Allah? Keluarkan dia dari surga. Ya. Temani anaknya di dalam neraka jamaah sekalian. Artinya apa? Ya. Ini sudah melalui proses penimbangan jamaah sekalian.
Ketika seorang orang itu dimasukkan ke dalam surga karena amalan-amalan kebaiknya, tapi dia tersandung dan bahkan dikeluarkan dalam surga karena anaknya. Ini salah satu indikasi bahwa meskipun Anda sudah di dalam surga, namun masih ada hal yang menjanggal Anda untuk itu, maka Anda bisa dikeluarkan. Demikian halnya ketika Anda berada di dalam neraka. Ini salah satu keistimewaan bagaimana ketika kita berteman dengan orang-orang yang saleh, jamaah sekalian. Kita berkumpul seperti ini. Ya, ketika saudara kita cari-cari di mana dia, ya Allah, ternyata dia di dalam neraka. Dan kita sudah berada di dalam surga. Apa yang terjadi, jamaah sekalian? Kita telah mencari saudara kita, dan bahkan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, di mana kawan saya si fulan yang sewaktu di dunia kita bisa berkumpul bersama, diskusi bersama di waktu subuh? Di mana dia? Kita mencarinya, jemaah sekalian. Dibilang di dalam neraka, maka dia dikeluarkan dari dalam neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya jemaah sekalian, bagaimana syafaat seorang anak karena menghafal Al-Qur'an, dia bisa memasukkan orang tuanya yang semestinya di dalam neraka, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu semua Pak sudah ditimbang amalannya. Dan pasti tidak ada yang tersisa dari amalan kita sedetail, sekecil apapun, jamaah sekalian. Pasti itu akan ditimbang, jamaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa yang menentukan apakah kita masuk surga atau neraka itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jamaah, kita harus meyakini itu. Iya, kita harus meyakini. Jangan sampai juga kita beranggapan bahwa ya karena Allah yang sudah seperti itu adanya, ya jamin kita melakukan sholat dan sebagainya. Dan kita juga jangan beranggapan bahwa sholat kita yang memasukkan ke dalam surga. Tidak. Jangan sampai kita termasuk ke dalam paham-paham yang lain begitu. Tapi kita harus dalam pertengahan. Iya. Jangan juga ke sana, jangan juga ke sini. Tapi kita pertengahan, sehingga apa, jamaah sekalian, kita bisa menimbang apa yang semestinya kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hisab itu pasti dihisab. Pasti ditimbang, jamaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan hanya mengucapkan subhanallah wa bihamdik, ya, dan bahkan itu beratnya lebih berat daripada dunia dan seluruh isinya, jamaah sekalian. Ya, bayangkan itu. Itulah tadi amalan-amalan sepele yang kita lakukan, tapi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah, amalan kita pasti akan ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan amalan, meskipun kita kecil kita anggap, tetapi dengan amalan ketika ditimbang akan memberatkan kebaikan daripada timbangan itu, dan dimasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah jamaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan pernah menganggap sepele satu kebaikan. Jangan sampai kebaikan yang sekecil itu akan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak, sehingga kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan, dengan Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, itu tentunya akan menjadi syafaat bagi kita yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak puas dengan apa yang kami sampaikan. Ya, insyaallah. Ya. Oh iya, iya. Tentu besar permintaan itu tentu masih sempurna, ya. Betul. Sementara ada persoalan tadi yang sudah masuk kok diperoleh lagi. Ya. Sudah masuk di surga, karena dia kalau ada yang berfungsi, itu ada sesuatu yang terlewatkan yang terjadi. Ya. Seperti itu. Tapi istri kalau sudah saya supaya bisa berlama, mungkin kita waktu hal yang lain. Insyaallah. Apa itu? Ditutup. Ya. Oh ya. Jadi ya, saya kira majelis kita hari ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengarkan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ucapkan dan apa yang kita dengarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam
lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam istiqamah dalam melakukan kebaikan, dan kita akhiri kehidupan ini dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat pada diri dan jamaah sekalian. Adapun yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu dari diri kami pribadi dan syaitan laknatullah alaihi. Marilah kita membaca doa pertama majelis. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.